dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج الرأس لله قاطبة. محمد صديق الأقوال والكلم. محمد ثابت المزاج حافظه. طيب الأخلاق والشيم. محمد رويت بالنور دينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حاكم بالعدل ذو شرف. أحمد المعدن الإنعام والحكم. محمد خير خلق الله من مضر. محمد خير رسل الله كلهم. محمد دينه حق الدين به. محمد مجملا أقل على عالمي. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الغمات والظلام. محمد سيد طابت مناكبه. محمد نصر
بالعلي محمد صفوة البري وخيرته محمد طائر من سائر تهمي محمد لكل ضيف مكرم محمد جاره يضاهي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء الصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلان والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ زيني بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الوهاب التنكلي ووالدينا ووالديهم ومشايخنا معلمين أن الله ينفعنا بعلومهم أسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat fardu maghrib, jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majlis maghfirah, majlis ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Nabi. Barang siapa, kata Nabi, yang berjalan melangkah mencari ilmu, menuntut ilmu, dia kangkahkan lakinya, mungkin dia pakai kendaraannya untuk menuju majelis ilmu, dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, maka kata Nabi, Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah. Jadi tanda orang yang nanti di akhirat dimudahkan Allah masuk surga, tandanya diantaranya apa? Waktu di dunia dimudahkan oleh Allah pergi ke majelis ilmu. Itu diantara tanda orang itu masuk ke dalam surga. Tapi ingat, surga itu milik Allah. Jaiz bagi Allah, harus bagi Allah. Harus itu apa artinya? Boleh iya, boleh tidak. Harus saja bagi Allah untuk memasukkan orang taat ke neraka, memasukkan orang maksiat ke surga. Boleh aja bagi Allah, tidak ada paksaan. Kalau wajib bila orang taat wajib masuk surga, kada. Kalau orang maksiat wajib masuk neraka, kada juga. Yang membuat orang tadi masuk surga semata-mata birahmatillah, karena rahmat Allah. Karena kalau kita andalkan sembahyang kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, belum amalan-amalan yang lain, kalau kita pikirkan yang merusak pahala amalan ini banyak kita lakukan. Syittatu asya tuhbitul a'mal, kata Nabi. Ada 6 perkara yang menghapus pahala daripada amal ibadah kita lakukan. Jadi kalau kita ini rajin beribadah, dijaga jangan sampai 6 ini kita lakukan. Karena bila 6 ini kita lakukan, otomatis membakar, menghilangkan, memusnahkan pahala yang sudah kita lakukan. Apa yang pertama? Al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Dosa yang pertama yang menyebabkan amal kita dihapus oleh Allah adalah terlalu sibuk dengan aib manusia, terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Ini menghancurkan, menghapus amal ibadah kita, pahalanya dihapus oleh Allah. Banyak nang kayak ini nih. Kalau bahasa anak mudanya apa itu, Bu? Kalau mau tuh urusan orang tuh, kopi, kepo, kepo, lain banyak kopi, lain kepo. Nah, jadi kakak-kakak ini jangan kepo, artinya jangan hendak tahu urusan orang. Karena bila hendak tahu urusan orang sehingga sibuk kita membuka aib orang, nah membuka aib orang ini menyebabkan amal ibadah kita, pahalanya dihapus oleh Allah. Rugi. Itulah ke Makkah umrah misalnya, berapa juta aja? 30 juta sekali bulik, habis pahala umrahnya. Kenapa? Di antara sebabnya al-ishtighal bi'uyubil khalqi, masih sibuk mencari aib orang lain.
Jadi memang harus ada perubahan kita. Bulik dari Makkah, bulik dari Madinah, kita umrah, kita haji kah? Harus menjadi lebih baik. Biasanya sibuk mengurusi aib orang, bulik dari haji, bulik dari umrah, malah sibuk mengurusi aibnya sendiri. Itu orang yang berhasil dari ibadah haji dan umrahnya. Yang kedua yang menyebabkan rusaknya pahala ibadah kita, wal hasad, iri atau dengki dengan orang lain. Dengki di sini ada dua artinya. Pertama, bila melihat orang lain dapat nikmat, ia sakit hati dan menghendaki nikmat di orang lain tadi hancur hilang. Itu dengki. Ada dengki yang kedua, bila ada orang dapat musibah, inya sanang, itu dengki juga. Dengar kabar ujian bini bang abahmu tahu le kabar semalam jangan lagi kada tahu aku nih jangan lagi mencari duit jaga bian kada tahu di kabar ngapa kabar jangan bini ini ancap pak ibarat amon sinyal bini wan laki nih bini ini Telkomsel kuat sinyalnya kuat. Jadi kalau ada gosip-gosip di luar tuh cepat nangkap. Kalau lelaki ini apa itu yang lama tuh agak lama jaringannya tuh. Kalau Telkomsel tuh, Telkomsel kan kuat ya. Kalau di kampung-kampung Telkomsel kuat, sinyalnya kuat. Ya Joko Ustad nih kadang-kadang papagian tuh kan biasa di kampung-kampung cari sarapan. Sarapan orang rumah. Kena break bawa kabar tuh. Ada aja kisahnya di wadah orang cari sarapan, ibu-ibu tuh. Nah ini melalakian kedah, melalakian duduk di warung santai nyurangan di pinjau. Ya kawan apa nyurangan kada mau gabung kah kada aja. Aku gair ada dengki dan membuka aib makhluk. Rupanya nang kawan kada mau gabung ni kada berduit. Kulir beparak ban orang. Lah. Yang ketiga lagi, apa yang menyebabkan pahala ibadah kita terhapus, Bu? Yang ketiga, waqaswatul qalbi. Hati karas. Kalau bahasa kita apa? Ngalih dipadahi. Ngalih dinasihati. Ujar laki deng, coba pang ke masjid. Kulir aku jah. Itu karas hati itu. Atau sebaliknya ujanang bini, bang, ayo bang kita ke majelis kayak orang. Ke majelis hako sana, mati kada yusuk kubur kita nih jah. Ini karas hati nang kain. Orang nang kain ini, amal ibadahnya, pahalanya dihapus oleh Allah. Kenapa? Kekerasan hati. Nah yang keempat yang menyebabkan pahala ibadahnya dihapus oleh Allah, at-takabbur, sombong dalam hidupnya. Sombong. Ini yang menyebabkan orang sombong itu tiga sebabnya ujar Imam Ghazali. Sebab yang pertama orang bisa sombong itu karena keturunan. Karena keturunan. Sidin tahu paninian wali, itu bahaya tak? Sidin tahu paninian tuan guru ganal, itu bahaya, bisa sombong. Pokoknya aja sidin mohon aku kada dihormati, kualat kalian nih, wah haratnya. Itu udah mulai sombong. Keturunan kita orang hebat misalnya. Sombong itu bisa gara-gara keturunan. Yang kedua yang menyebabkan orang bisa sombong ujar Imam Ghazali karena ilmu. Karena ilmu. Yang lain ini awam berataan. Aku aja nang alim itu sombong tuh. Nah yang ketiga yang menyebabkan orang bisa sombong kenapa? Kalmal, karena harta. Karena sugih. Dahulu waktu kada berduit baik wan orang panaguran benar. Waktu kada berduit nah bila tetamu aja orang di klaksonnya orang titit ya. Wah ini sudah banyak berduit. Kawan mengalakson kada balasnya. Toh kawan mengalakson, kawan ini mengalakson bimet hendak berhutang sebenarnya. Woi pit ya. Ini nang sombong nih, kada maunya membalas karena tahu juga. Ini bakalan nak berhutang yang ada tang korban.
Nah jadi artinya apa? 3 sebab ini orang yang bisa sombong. Pertama karena keturunan, yang kedua karena ilmu, dan yang ketiga karena harta. Maka 6 perkara ini bisa menghapus daripada amal ibadah kita, pahalanya. Makanya jangan sampai di hati kita nih ada bersarang penyakit. Kalau melihat orang dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, mudahan aku dapat nikmat kayak ini juga. Itu boleh mehiri, tapi kada menginginkan nikmat di orang tadi hilang, itu boleh hukumnya. Yang kada boleh itu mehiri ampun orang dan menghendaki ampun orang tadi hilang. Sehingga ketika orang ini dapat musibah, kemalingan atau apakah, malah inya tadi senang. Ini orang yang hasad, orang yang dengki dengan kita. Biasanya kata ulama, orang-orang yang didengki itu biasanya banyak punya kelebihan. Kelebihannya apa? Berilmu, berharta, keturunan hebat tadi. Itu biasa didengki orang tuh. Maka ada di Jawa itu sekolahan pesantren, itu bila santrinya tamat, misalnya kelas 3 lah nih tamat selesai, itu kiainya mendoakan kayak ini, ya Allah, banyakkan orang-orang yang dengki dengan muridku ini, karena ada buli kampung, ya Allah, mudahan banyak orang yang hasad dengan muridku ini. Tiap santri didoakannya kayak itu. Jadi ada yang protes, Pak Kiai, biasanya kan guru tuh kalau santrinya hendak tamat doakan yang baik, mudahan santriku nih bulik dapat bini, itu baik tuh. Mudahan santriku nih bulik dapat harta karun, dapat apa bagus, yang bagus-bagus. Ini kada kiainya malah mendoakan, ya Allah, santriku nih ketika pulang kampung nanti mudahan banyak yang hasad dengannya, banyak yang dengki dengannya. Jadi ditanya kiai tadi, dijawab oleh kiai, ujar beliau, tidak ada satupun manusia yang didengki oleh orang lain kecuali manusia itu pasti ada kelebihannya. Jadi makin tinggi kehebatan orang itu, kelebihan orang itu, makin banyak pula yang dengki. Nah, itu lah. Habis sudah. Pasal yang ke-11 lagi. Pada menyatakan sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah. Dalam fikih, sembahyang berjamaah itu minimal 2 orang. Kalau sorangan sendiri itu kada berjamaah ngarannya. Kalau dalam bahasa Arab, yang narannya jamaah itu minimal 3 orang dalam bahasa Arab. Tapi dalam fikih, dalam ibadah, yang namanya salat jamaah itu minimal 2 orang. Jadi diusahakan kita ini amun hingkat ada 5 waktu itu mengimami anak bini. Karena ujar ulama, di antara tanda orang itu keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, itu hampir tiap hari ada sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah. Bila Ustadz bagusnya, bila kita sanggup aja, juhur. Cuman bagusnya malam. Waktu isya tuh bagus. Subuh bagus lagi, nama imami bini. Jadi jaga kawanan, mana si anu tua ini subuh kada timbul lagi di masjid pengajian, dah datang aja. Jemaah kada suah lagi ke masjid napa? Tetamu orangnya. Ujana orangnya tadi, aku nih jadi kada jemaah di masjid, aku mengimami anak bini di rumah. Wah, jorang macam paha harapnya. Sidin, aku tohok belatihan biniku di rumah. Bininya ini kan karek aja nih. Tohok belatih sudah aja sidin. Wajar aku wani jadi imam, alhamdulillah. Jadi mun kita ini hendak jadi imam di masjid dah, latih-latih dulu di rumah. Talah mengimami bini, takuni ke bini, deng. Kayak apa lagu Fatihah aku tadi, nyaman kah didengar? Ujanang bini, ini bangla jujur kah, dusta kah? Aku jawab,
Jujur jangan laki, jujur yang bini. Pertama abang melakukan Fatihah, perutku sudah sakit. Sakit banget. Jadi mun aku sebagai binimu aja kada nyaman mendengar apalagi orang lain. Nah jadi abang jangan imam lu di masjid, di rumah aja mun hendak. Ojar nang laki ayo haai dilatih aku aja supaya harap malagu-lagukan. Yang bini harap pangaji. Dilatih nang bini ya. Ujar yang bini umpati banglah jangan laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang laki mumpati Bismillahirrahmanirrahim. Iya Oma jangan bini ngapa mangalua kayak itu jangan laki pertama hanya awal lah mendengar lagi ulangi lagi akhirnya diulang-ulang 2 hari juga bagus bacaan laki ini Fatihahnya. Hanya imami bini biasa subuh aja isya imami bini juga anak di belakang. Maka di rumah Sidi ini ada kamar khusus agan sembahyang pula. Musala keluarga narannya. Allahu Akbar. Hujan nang laki tadi. Umaja nang bini. Hakatnya suara abahnya. Titik banyu mata nang bini di belakang. Dahulu jangan bini abah mun ya Allah. Gawian kada senonoh kada. Imbah kawin man aku alhamdulillah mau jadi imam. Dalam hati nang bini. Nang laki melakukan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai waladhdallin. Ujian nang bini dengan anak di belakang. Amin. Dalam hati yang bini ya Allah, untung bisi laki kan. Suaranya nyaman didengar, Fatihahnya bagus baca. Yang laki waktu itu baca apa itu? Sabbihis marabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bagus bacaan, cuman pas di hujung wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nang dibaca sabbih tapi hujungnya wadduha. Hujan nang bini masih bungol lagi abahnya gitu ya. Kan saking harapnya melagu-lagukan akhirnya salah. Jadi kita nih amun harap mengguyang-guyangkan lagu harus hafal bujur. Nih lagunya harap tapi salah sama ya kan enggak? Mau baca pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Bagus awalnya. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hujan nang bini di belakang, anakku tawak pakai cawan laki. Rupanya nang bini mengajari lagunya aja, tapi kada hafal surahnya. Lah, ya ada tuh nang kadang-kadang lagunya maharata. Sekali kada sampai habis, kada hafal lagi. Maka kita nang kuliah kulhu tapi habis. Lah, kami alhamdulillah waktu di Mekah, ulun itu ada ulama Mekah nang aku tadi. Kalau bahasa kita ngepen itu mengidolakan. Namanya dulu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wah idola benar tuh, beliau tuh luar biasa.
Para habaib, tuan-tuan guru di Indonesia hampir semua murid beliau. Orang minta ijazah dengan beliau di Makkah sana. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kadalawa Sidin meninggal. Nah meninggal, anaknya wahini nang gantikan, namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Sayyid Ahmad ini sama dengan abahnya ngalih ditamui. Karena di Makkah itu kan orang Wahabi banyak. Jadi ulama-ulama nang kayak beliau ini diintai terus oleh intel-intel. Karena dituduh menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Nang kayak kita misalnya tahlilan, ziarah kubur, berdoa di dalam kubur, bukan berdoa minta dengan kubur, kada berdoa di dalam kubur, itu menurut Wahabi kada boleh. Jadi terus diintai beliau ini sampai majelis beliau itu pagarnya pagar beton, tingginya kurang lebih nang kayak masjid kita nih, tinggi pagarnya, beton keliling. Jadi ulun berpikir waktu itu kami dari Madinah dulu 5 hari 6 hari di Mekah. Jadi dari Madinah ulun terpikir hendak menemui Sidin di Mekah gitu. Akhirnya kita dapat wasilah, dapat perantara, kayak apa hingkat bertamu Sidin, ada nomor HP khaddam Sidin. Salah satu ustadz di Tembilahan ini nang nunjukin nomor HP khaddamnya. Nah ulun minta, ulun SMS, khaddam beliau itu namanya Habib Segap. Beliau jadi khaddam pelayan di majelis beliau Sayyid Ahmad tadi. Ulun SMS Habib Segap nih balasinya. Jadi ulun, kira-kira kapan saya bisa silaturahim dengan beliau? Ujar beliau berapa orang? 2 orang. Besok dia beliau ketika sampai di Makkah sebelum maghrib datang. Sebelum maghrib datang. Ulun minta alamatnya. Rupanya dari Masjidil Haram ke majelis Sayyid Ahmad nih 20 menit pakai mobil. Amun pakai mobil 20 menit kurang lebih mungkin dari pasar Tembilahan nih mungkin sampai ke mana itu? Lewat Pulau apa? Lewat Pulau Palas. Mungkin Sungai Salak. Maka berapa kali masuk terowongan waktu itu? Waktu itu sopirnya pemarahan kami, sopir taksinya. Ongkosnya 20 rial, penyarikan. Inya sariknya rupanya kayak ini. Kada tahu dengan Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki itu kada tahu. Karena di sana beliau kurang terkenal. Tapi Sayyid Ahmad ini kalau di Hadramaut, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana selain di Mekah, di Madinah, beliau ini terkenal benar. Dekat zuriatnya dengan Rasulullah. Beliau muassis daripada pondok pesantren Darul Wahwad Dakwah. Jadi bemamai supirnya nih, nya kada tahu alamatnya, tapi hendak mengantar. Jadi berana ya kami dengarkan hanya bemamai. Aku dengar bemamai sambil nyopir tuh. Aku juga ngomong di Indonesia aku tatok pakai botol yang ini nih. Penyarikan supir yang penyarikan orang Arab. Banyak berpikir kayak itu Nabi dulu berdakwah orang Arab tuh lain sedikit lah. Agak bisa tuh kasarnya tuh kuat kalau bepandir. Kita alhamdulillah orang Indonesia ini lamah lembut. Akhirnya sampai di namanya Syari Al-Maliki, Jalan Al-Maliki, betakon ke orang yang pinggir jalan. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Rupanya sampai di hadapan gerbang majelis beliau itu, rupanya sudah ada beberapa tamu yang nunggui dari Indonesia, Surabaya, dari Malaysia. Jadi bukan kami aja tamunya. Sebelum maghrib masuk ke wadah beliau, diizinkan masuk ke majelis. Pas orang azan maghrib beliau keluar. Aku melihat di wajah sini itu langsung nangis. Kada terasa menggarung, nangis langsung mengikut. Sidin pun memeluk, marhaba, marhaba, Sidin. Selamat datang, nangis saja. Karena ulun ini sangat mengidolakan abahnya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Wah ini Sidin itu nang penggantinya Sayyid Ahmad. Jadi alhamdulillah kada dapat bertamu abahnya, anaknya barang. Waktu itu maghrib Sidin jadi imam. Nah, ini yang kisahnya nih. Waktu Sidin mengimami, Allah, perasaan tuh kayak kada terasa sembahyang tuh, ancap. Surahnya apa? Sidin 6 tahun sudah hafal Quran Sayyid Ahmad. Surahnya apa yang dibaca maghrib? Qul ya qul huwallahu ahad. Isya Alam Nasrah Iza Ja'a Nasrullah.
Sidin biasa aja lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayak itu aja. Jadi kada tahunya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ringan sembahyang tadi. Artinya kada terasa lawas sembahyang itu kada terasa. Ada kita ini kan kadang-kadang mau sembahyang lah, pina lawas saja perasaan. Kita talah bacaan imam belum talah lagi. Ya kah? Apalagi tarawih. Lihat jam 9 nih orang bulikan dah surau sebelah sudah witir dah surau sebelah. Nang masjid kita, surau kita misalnya atau di kampung kami misalnya masih 8 rakaat, masih itu lain perasaan dah. Tuh kopiah tuh kayak ini dah lagi nah. Ada karuan gitu. Jadi setelah sidin jadi itu memang ulun dengar benar bahasa Kiai Bahauddin Gus Baha, ujar beliau, kalau sampean sholatnya tuh dibawa asyik. Atau dibawa asyik itu apa? Jangan sampai kau melambat-lambatkan sholat, lawas lambat, rukuk tuh lambat benar. Di situ nanti kau membuka peluang setan masuk ke dalam pikiranmu. Kan ada orang yang rukuk tuh bilang Allahu Akbar, Subhanallah. Ada orang kayak itu tak? Saking hendak mempasihkan tadi, tapi lambat lawas, kasihan makmum di belakang. Nah, jadi ulun disitulah mungkin kainilah salatnya Rasulullah. Karena Anas bin Malik pernah berkata, tidak pernah aku sembahyang di belakang manusia yang lebih cepat sembahyangnya kecuali di belakang Rasulullah. Cepat tapi pakai tumak nina. Subhanallah. Talah sembahyang pengajian itu ulama-ulama dari Hadramaut, dari Madinah datangan. Kami di bawah, yang lain di kursi. Itulah alhamdulillah hingkat bersalaman dengan sidin, minta ijazah. Selesai sholat isya, selesai pengajian, belajar dengan sidin, langsung makanan. Itu pang terasani makan nang setalam kayak ini kambingnya 3 kilan gitu. Minik aku mikirkan kayak pangibit kambing gitu. Amun ditambilahan halus daging kambingnya. Banyak kantangnya kadang-kadang. Di kampung kami kayak itu tuh. Pinanang kambingnya halus tadilah, kantangnya dibanyakinya. Jadi kawan ini bila nak mangaut kambing tak kaut kantang nang halus. Ingohnya ingoh kambing, rasanya rasakan. Kalau orang di sana mon kambing bujur kambing, dah ada bercampur apa-apa, bujur dagingnya nang dikibit. Nah itulah orang di Makkah tuh mungkin satalam tuh kan 5 orang tuh makan langsung manu dah. Mungkin dalam hati ulun kambing ini mungkin belah 3 aja orang rasa. Ganal benar kambing setalam tadi. Nah, disitulah tuh terasani makan dengan ulama-ulama, alhamdulillah. Jadi ulun kisahkan, ulun kirimkan di Facebook itu, alhamdulillah 5 orang nelpon jemaah majlis, Ustadz, ulun hendak terumroh hagan bulan Maret nih. Kira-kira Ustadz bisa tidak membawa kami ke sana? Jar ulun insya Allah. Jadi kita punya wasilah di tempat beliau tuh ada 3 orang wah ini. Santri beliau yang mondok di situ orang Indonesia tapi jadi khadam situ. Insya Allah. Nah, itulah alhamdulillah karena banyak kita nih yang tahu dengan beliau hanya melihat poster, melihat di HP, tapi orangnya memang ngalih ditamui beliau tuh. Beliau tuh lepelannya Habib Umar Hafiz. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah tingkat bertamu dengan beliau. Insya Allah bulan Maret ini umur panjang sehat badan. Jemaah kami sudah 135 orang dari Tembilahan. Mikirkan nona kayak pakainya yang jelas ujar pimpinan kita serahkan aja ke Allah. Artinya jangan tapi dipikirkan walaupun rami orangnya. Nah, jadi rencana jemaah majelis yang lelakian bebinian kada boleh panglah lelakian itu rencana ulun hendak bawai silaturahim ke Sayyid Ahmad itu. Lah ada wasilahnya sudah. Jadi umrah ini yang paling penting itu umrahnya, yang kedua tetamu ulama-ulama besar di sana tuh. Ulun umrah pertama tetamu dengan Habib Umar Hafiz pas di hadapanku duduk sini. Orangnya halus saja. Dikerumbungi 5 orang. Sangkaku siapakah? Habib Umar. Langsung ulun ikop dari belakang. Ikop sidin dia nah. Nah jadi kita di sana tuh memang banyak ada menyangka tetamu. Naranya orang seduniaan ngumpul lah. Artis kira bisa tetamu sana. Untung juga ada tetamu artis di sana. Ada tetamu artis. Namun tetamu ulama alhamdulillah. Nah mudah-mudahan lah dengan berkat ulama-ulama kita, guru-guru kita,
lah para habaib, para asyad, syahid-syahid, mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita, diampuni segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, kami mengundang insyaallah tanggal 21 Januari ini Sabtu malam Minggu, sekitar berapa hari lagi itu? 13 apa 12 hari, Sabtu malam Minggu acara haul akbar. Haul ulama-ulama, haul jama', khususnya haul Abah Guru Sekumpul. Di majelis kami, majelis berkat Sekumpul di Jalan Karimas, hadapan Rumah Sakit Indragiri. Bapak Ibu semuanya diundang. Lah, itu agak besar kena acaranya. Nah, jadi penceramahnya Kiai Fahrudin Nur, anak kakawan hendak itu, anak beliau, ulun pembaca manakibnya sebagai khadimul majelis. Nah, kena semua jemaah diundang. Pas alamatnya di hadapan Rumah Sakit Indragiri itu, pinggir jalan. Wadah cucian mobil berkat Sekumpul, karena luas halamannya. Di situ kita gunakan kena untuk acara haul, kita hias-hiasi. Nah, namun dari panitia beamanah ke ulun lah untuk menyebarkan amplop ke jemaah. Itu ada amplopnya ya? Mana amplop? Ada ya? Itu amplopnya tuh. Sudah hampir berapa ini, karena majelis ulun banyak, jadi majelis nang di daerah-daerah pun kita sebarkan. Nah, di situ kita jemaah ambil aja amplopnya, tulis naran arwah orang tua yang sudah meninggal atau siapakah. Kaina kumpulkan, kalau di sini mungkin panitianya Mas kena. Kumpulkan ke Mas, nanti Mas ngantar ke majelis. Itu uangnya untuk acara haul akbar, dan nanti nama-nama itu disalin di kertas, kaina ditahlilkan di dalam acara itu. Insyaallah barakah. Mudah-mudahan itu sekedar pengumuman. Insyaallah diundang berataan Sabtu malam Minggu tanggal 21 Januari acara haul akbar kena insyaallah. Al-Fatihah. Khairul maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.